Legenda Sang Monster, Chapter 133-140. Chapter 133. Saatnya melemaskan otot yang kaku. Mendengar suara panggilan yang menahannya untuk pergi, Li Ming segera berbalik dan menoleh ke arah Ling Tian dengan tatapan penuh kemarahan. Ada apa? Mungkinkah kamu berani untuk menghancurkan kultivasi dari muridku ini? Tanya Li Ming dengan nada geram dan sedikit membentak. Hehehe, muridmu telah melakukan kesalahan dan sudah melanggar peraturan dalam turnamen bela diri ini. Mengapa kamu sebagai gurunya ikut membelanya atas kecurangan yang telah dilakukannya? Ling Tian berkata sambil tertawa lirih. Jika saja aku mempunyai murid seperti itu, aku akan malu memperlihatkan wajah tampanku ini di depan semua orang. Juga, aku tidak hanya akan menghancurkan kultivasinya, tetapi aku sendiri yang akan membunuhnya. Lanjut Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. Li Ming menggeretakkan giginya setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ling Tian. Tangannya dikepalkan dengan keras, lalu ia pun berkata dengan nada berat, bocah. Jadi kamu juga menyalahkan aku karena sudah membela muridku. Yah, mungkin bisa dibilang seperti itulah, kata Ling Tian seraya mengangkat bahunya. Berdebah, tahukah dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu tidak melihat bahwa semua orang yang ada di tempat ini sangat segan dan takut untuk berbicara kasar padaku? Hardik Li Ming sambil menunjuk Ling Tian. Aku tidak peduli siapa kamu dan dari mana asalmu. Yang aku tahu, kamu sudah melakukan kesalahan karena telah membebaskan muridmu dari hukumannya, tandas Ling Tian. Semua orang yang mendengar percakapan keduanya cuma bisa menggelengkan kepala mereka dan menunjukkan tatapan kasihan kepada Ling Tian. Pemuda tersebut hanya ingin mencari kematiannya sendiri dengan jawaban yang seperti itu. Pemimpin Sekte Bintang Hitam sudah terkenal dengan kekejamannya. Dia pasti akan segera membunuh pemuda tersebut karena merasa diremehkan olehnya. Betapa malangnya nasib pemuda itu karena telah bertemu pemimpin Li dan berani menyinggung perasaannya. Yah, karena masalah ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sebab, setelah membunuhnya, pemimpin Li pasti akan membunuh semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemuda tersebut. Beberapa orang mulai berbisik-bisik sangat pelan saat mengetahui bahwa sebentar lagi Ling Tian akan menghadapi kemarahan dari Li Ming. Hahaha, Li Ming tertawa keras menggunakan energi Qi-nya hingga suaranya terdengar menggelegar di seluruh area turnamen. Beberapa saat kemudian, ia pun memandang Ling Tian dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan nada kasar, sepertinya, kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Setelah mengucapkan hal tersebut, Li Ming seketika menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Ling Tian. Matilah, raung Li Ming. Tinjunya yang mengandung energi Qi sangat kuat itu pun diarahkan tepat ke wajah Ling Tian. Dia berniat untuk meledakkan kepala Ling Tian dengan hanya sekali pukul saja. Sementara untuk Ling Tian sendiri yang mendapatkan serangan mematikan dan berbahaya tersebut, hanya berdiri santai sambil mengangkat tangannya dan mengulurkan tinjunya juga untuk menyambut pukulan yang datang padanya. Bam! Bunyi yang sangat keras terdengar menggema di sekitar area turnamen ketika kedua tinju mereka bertemu. Terlihat jelas bahwa udara di tempat itu juga ikut berfluktuasi. Tubuh Li Ming terdorong mundur sejauh 20 meter, sedangkan Ling Tian masih tetap berdiri tegak tak bergeming dari tempatnya. Para penonton yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi ternganga lebar karena sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Semua orang berpikir bahwa Ling Tian akan mati seketika setelah mendapatkan serangan yang sangat kuat seperti itu. Namun yang terjadi tidak seperti apa yang sudah mereka bayangkan. Ling Tian masih terlihat berdiri dengan tenang tanpa terluka sedikitpun. Hehehe, maaf telah mengecewakanmu. Aku tidak bisa mati begitu saja di tangan orang yang memiliki sifat jahat dan kejam seperti dirimu. Ling Tian tertawa kecil dengan senyum tipis tersungging di bibirnya. Cuy, jangan senang dulu, bocah. Sebelumnya, aku hanya menggunakan beberapa persen saja dari kekuatanku agar tidak sampai merusak arena pertarungan ini, sergah Li Ming sambil meludah ke tanah. Oh, benarkah? Wah, kalau begitu, aku ingin melihatnya. Tak perlu sungkan lagi. Cobalah gunakan seluruh kekuatan penuhmu saat menyerangku. Pinta Ling Tian dengan nada memohon, namun seolah-olah terdengar seperti sedang mengejek Li Ming. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Aura Li Ming seketika meningkat tajam dan semakin kuat. Lalu, dengan menggunakan kecepatan penuhnya, sekali lagi dia melesat dengan sangat cepat menyerang ke arah Ling Tian. Kekuatan pada pukulannya juga menjadi berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Mendapatkan serangan seperti itu, Ling Tian segera melambaikan tangannya untuk membungkus tubuh Wu Lihua dengan formasi pelindung miliknya. Selanjutnya, Ling Tian menggerakkan sedikit saja kaki kanannya ke belakang, kemudian ia mengayunkan tapak tangannya ke depan untuk menyambut tinju Li Ming. Bam! Arena pertarungan itu pun bergetar sangat hebat.
Wasit dan para hakim serta Chang Ye yang berada dekat dari tempat pertarungan tersebut langsung terpental menjauh. Formasi pelindung yang terpasang pada arena itu juga seketika hancur berkeping-keping karena tak mampu menahan tekanan dari energi Qi yang terpancar dari tubuh Ling Tian dan Li Ming. Tanah di sekitarnya sudah retak dan telah memiliki banyak lubang yang membuat arena tersebut menjadi tertutupi oleh debu yang cukup tebal. Para penonton bergegas meninggalkan tempat duduk mereka dan menjaga jarak yang lebih aman dari keduanya. Tak ada yang berani mengambil resiko terkena imbas dari pertarungan itu. Di dalam arena yang sudah porak-poranda, Ling Tian masih terlihat berada di tempatnya dengan posisi sedang memasang kuda-kuda dalam gerakan teknik tapak dewa naga miliknya. Sedangkan untuk Li Ming sendiri, tubuhnya telah terhempas menjauh sekitar 50 meter dari Ling Tian. Sedikit darah segar tampak mengalir keluar dari mulutnya. Ma Hong yang melihat keadaan Li Ming menjadi seperti itu langsung melesat ke arahnya. Lalu dengan cepat dia menekan beberapa titik akupuntur pada bahu Li Ming dan menyalurkan energi Qi murni ke dalam tubuhnya. Ling Tian tetap berdiam diri di tempatnya tanpa mengganggu proses penyembuhan yang dilakukan oleh Ma Hong. Hanya dalam beberapa detik saja, energi Qi pada tubuh Li Ming yang semula kacau, kini telah mengalir normal kembali. Sepertinya kamu harus turut campur untuk membantuku melenyapkan bocah sialan itu. Li Ming berkata sambil mengeluarkan sebuah pedang dari cincin ruangnya. Baiklah. Meskipun aku tidak memiliki permusuhan dengannya, tapi karena dia telah berani melukai dirimu, maka aku akan membantumu untuk memusnahkannya, ucap Ma Hong yang juga segera mengeluarkan sebuah tongkat baja dari cincin ruangnya. Nah, permainan ini akan sedikit lebih menarik jika ditambah dengan seorang pemain lagi. Walaupun masih kurang beberapa orang, namun kalian berdua sudah cukup untuk melemaskan otot-ototku yang sangat kaku. Ling Tian menggerakkan pinggulnya ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang melakukan pemanasan. Li Hua, segeralah pergi ke tempat ayah dan ibumu. Gurumu ini akan bersenang-senang sejenak bersama 2 ekor kecoa berhati busuk, lanjut Ling Tian dengan nada santainya. Baik, guru. Kemudian Wu Li Hua pun bergegas melesat ke arah Wu Dunrui dan Xiu Rong yang sejak awal ingin masuk ke dalam arena pertarungan karena sangat mengkhawatirkannya, tetapi telah ditahan oleh Xiao Jun. Betapa bodohnya diriku ini. Mengapa aku melupakan gaya bertarung guru yang seperti itu? Seharusnya aku juga menggunakan gaya tersebut saat melakukan pertarunganku yang sebelumnya agar terlihat lebih keren lagi, gerutu Xiao Jun sambil menamparkan jidatnya. Chapter 134. Pertarungan dan Pertaruhan. Semua orang yang berada di area turnamen bela diri tersebut menjadi bersemangat ketika hendak menyaksikan pertarungan sesungguhnya dari para kultivator tingkat tinggi yang akan segera dimulai. Sementara untuk para anggota Sekte Bintang Hitam dan Sekte Angin Barat, kini sudah berkumpul bersama saat mengetahui bahwa pemimpin sekte mereka telah bergabung untuk bertarung melawan Ling Tian. Menurutku, pemuda itu akan sangat kewalahan menghadapi kedua pemimpin sekte yang telah menggabungkan kekuatan mereka. Tapi sepertinya pemuda tersebut terlihat sangat percaya diri dan tak ada sedikitpun rasa takut yang nampak dari wajahnya. Itu karena sebelumnya pemimpin Li menyerangnya hanya menggunakan tangan kosong saja. Namun, sekarang dia telah mengeluarkan senjatanya. Bukankah pemimpin Li sangat terkenal dengan teknik pedangnya yang sangat hebat? Aku juga pernah mendengarnya. Ketika pemimpin Li telah menggunakan pedangnya, semua lawan yang pernah bertarung dengannya akan segera terbunuh secara mengenaskan. Yah, ditambah lagi dengan pemimpin Ma yang juga sangat terkenal dengan teknik tongkatnya. Menurut kabar yang aku dengar, kekuatan dari pemimpin Ma dan pemimpin Li seimbang. Meskipun seperti itu, aku tetap yakin bahwa pemuda tersebut dapat mengalahkan keduanya. Lihat saja, dia seakan meremehkan mereka berdua dan seolah-olah pertarungan hidup dan mati ini hanya sebagai permainan baginya. Berbagai komentar dari para penonton terdengar lagi di sekitar area turnamen bela diri. Entah siapa yang pertama memulainya, taruhan pun terjadi kembali di antara mereka. Wajah Xiao Jun menjadi berseri-seri saat melihat orang-orang di sekitarnya telah ramai melakukan pertaruhan. Dia segera menoleh ke arah Wu Dunrui dan berkata pelan, "Paman, jika kamu percaya padaku, silakan gunakan seluruh uang paman untuk memasang taruhan pada guruku." Wu Dunrui tertegun sejenak setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Xiao Jun. Kemudian ia pun mengangguk dengan penuh semangat. Di dalam arena, Ling Tian yang masih terlihat sibuk merenggangkan tubuhnya, seketika langsung berhenti ketika mendengar hiruk-pikuk para penonton. "Apakah kamu telah selesai?" tanya Ma Hong yang sudah bersiap di posisinya untuk menyerang Ling Tian bersama dengan Li Ming. "Tunggu sebentar, bersabarlah sedikit lagi. Apakah kalian tidak mendengar bahwa semua orang di tempat ini melanjutkan kembali acara pertaruhan di antara mereka?" ucap Ling Tian yang menggerak-gerakkan tangannya seraya memberitahu keduanya agar menunggu sejenak.
Karena ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, aku akan ikut bersenang-senang juga bersama semuanya. Lanjut Ling Tian lagi sambil tersenyum kecil. Lakukanlah sesukamu, sebab, ini juga adalah pertaruhan terakhirmu. Karena sebentar lagi kamu akan menjadi mayat yang tak memiliki kuburan. Geram Li Ming dengan nada kasar. Hehehe, baiklah. Ling Tian tertawa lirih, kemudian berbalik memandang ke arah para penonton dan berkata dengan menggunakan energi Qi-nya, jika ada yang ingin bertaruh melawanku, lakukanlah sekarang sebelum pertarungan ini dimulai. Anggota Sekte Bintang Hitam dan juga Sekte Angin Barat segera berbisik-bisik di antara satu sama lainnya saat mendengar apa yang diucapkan oleh Ling Tian. Lalu, seorang pria parubaya ikut berbicara menggunakan energi Qi-nya juga, aku akan bertaruh denganmu sebanyak 5 miliar koin emas. Aku juga akan bertaruh denganmu sebanyak 500 juta koin emas. Aku pun demikian, taruhanku sebanyak 1 miliar koin emas. Yah, aku juga ingin bertaruh sebanyak 2 miliar koin emas. Para anggota kedua sekte tersebut terus bergantian meneriakkan jumlah taruhan mereka ke arah Ling Tian. Semua penonton yang mengandalkan Li Ming dan Ma Hong pun ikut berbicara juga. Wah, banyak juga ya yang ingin bertaruh denganku. Baiklah, aku akan melawan kalian semua. Paman, ini seluruh uang taruhanku. Ling Tian segera melemparkan sebuah cincin ruang kepada Wu Dunrui. Cincin ruang tersebut melayang dengan sangat cepat dan berhenti tepat di depan Wu Dunrui. Wu Dunrui hanya mengangguk pelan, lalu mengambil cincin ruang itu. Kemudian ia dan Xiao Jun langsung berjalan ke arah para penonton yang ingin bertaruh melawan Ling Tian. Bagaimana kalau kita mulai saja pertarungannya? Aku telah menyelesaikan masalah pertaruhanku. Tanya Ling Tian ketika berbalik ke arah Li Ming dan Ma Hong. Seandainya kami tahu bahwa kamu memiliki uang sebanyak itu, kami akan langsung saja membunuhmu. Sebab, setelah kematianmu, uang tersebut akan menjadi milik kami berdua, ujar Li Ming dengan nada menyesal dan juga dengan tatapan serakah. Hehehe, maaf karena telah mengecewakan kalian berdua. Baiklah, saatnya kita bermain-main sejenak untuk menyenangkan hati para penonton. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Tian seketika menghilang dari tempatnya. Dengan menggunakan teknik langkah Dewa Naga, dia langsung menyerang ke arah Li Ming dan Ma Hong. Melihat bahwa Ling Tian telah menerjang ke arah mereka, kedua pemimpin sekte besar itu segera berpencar dan membalas serangan Ling Tian dari sisi yang berbeda. Gerakan yang mereka tunjukkan sangat cepat, sehingga para penonton tidak bisa lagi menyaksikan jalannya pertarungan tersebut. Hanya bunyi dari getaran udara yang berfluktuasi terdengar keluar mengiringi setiap serangan yang mereka lancarkan. Hanya dalam beberapa saat saja, pertarungan itu telah berpindah ke atas udara. Senjata Li Ming dan Ma Hong terus melakukan serangan ke bagian tubuh Ling Tian yang terlihat terbuka dan memiliki celah. Namun, sangat disayangkan bahwa senjata mereka tidak bisa mengenai sedikit pun tubuh Ling Tian yang terus bergerak lincah dan sangat cepat untuk menghindari setiap serangan yang tertuju padanya. Tongkat baja Ma Hong menyerang ke arah bagian bawah dari tubuh Ling Tian. Sedangkan pedang Li Ming terus menyerang ke arah bagian atas tubuhnya. Setiap serangan dan pertahanan yang ditampilkan oleh keduanya juga terkombinasi dengan sangat baik. Mati, teriak Li Ming ketika pedangnya akan menebas kepala Ling Tian. Menatap pedang yang telah mendekati lehernya, dengan sangat cepat Ling Tian menundukkan sedikit tubuhnya untuk mengelak serangan tersebut. Melihat hal itu, Ma Hong seakan mendapatkan kesempatan ketika mengetahui posisi Ling Tian yang kurang menguntungkan. Tongkat baja di tangannya juga ikut bergerak memukul tepat ke arah pinggang Ling Tian. Tapi, sama seperti sebelumnya, Ling Tian masih sangat mudah berkelit dari serangan tongkat baja milik Ma Hong dengan cara memutar tubuhnya di atas udara. Pertarungan mereka pun berlangsung semakin sengit. Beberapa master formasi termasuk Wu Dunrui langsung bergerak untuk memasang formasi pelindung, agar area turnamen bela diri tidak hancur berantakan akibat dampak dari pertarungan ketiga kultivator tingkat tinggi tersebut. Ayo, lebih ganas lagi. Apakah hanya ini kekuatan yang kalian bangga-banggakan sebelumnya? Bagaimana kalian akan membunuhku jika serangan kalian saja tidak dapat mengenai tubuhku? Seru Ling Tian di sela-sela pertarungan mereka. Hahaha, omongan kalian berdua ternyata hanya bualan belaka saja. Bukankah sebelumnya kalian sangat bersemangat ingin menghancurkan dan melenyapkan aku? Bila hanya seperti ini, otot-ototku belum renggang seluruhnya. Suara Ling Tian menggema di atas area turnamen bela diri. Kadang sesekali terdengar tawa mengejek yang keluar dari mulutnya. Chapter 135, Panen Besar. Pertarungan tersebut telah berjalan selama 40 menit. Namun, belum ada tanda-tanda dari serangan kombinasi Li Ming dan Ma Hong yang mampu menyentuh tubuh Ling Tian. Guru terlalu asyik menikmati pertarungannya. Jika aku yang melakukan hal itu, pasti dia akan menjitak kepalaku lagi,
keluh Xiao Jun ketika mendengar suara Ling Tian yang seperti sedang bersenang-senang dengan Li Ming dan Ma Hong. Wudun Rui, Si Yurong serta Wu Lihua hanya bisa menggelengkan kepala mereka sambil tersenyum kecil saat mendengar keluhan dari Xiao Jun tersebut. Sementara untuk orang-orang yang bertaruh melawan Ling Tian, hati mereka semuanya menjadi cemas. Mereka mulai berpikir bahwa Li Ming dan Ma Hong akan kalah dan terbunuh dalam pertarungan itu. Aku telah bosan bermain bersama kalian. Sudah saatnya juga kita berpisah. Ucapkanlah selamat tinggal pada dunia ini yang telah membesarkan kalian berdua. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Ling Tian segera membuka mulutnya lebar-lebar. Aura tubuhnya juga semakin meningkat dan menjadi lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. ROAR. Raungan sangat keras pun terdengar memekakkan telinga semua orang yang mendengarnya meskipun jarak mereka dan Ling Tian sangat jauh. Teknik auman Dewa Naga itu tetap membuat telinga semua orang berdengung sakit. Sedangkan untuk Li Ming dan Ma Hong yang menjadi sasaran dari teknik auman Dewa Naga itu, tak sempat lagi menyegel indera pendengaran mereka. Gendang telinga keduanya langsung pecah dan menyemburkan darah. Ling Tian segera bergegas melancarkan serangan yang sangat kuat kepada mereka berdua. Teknik pukulan Dewa Naga pun langsung mengenai tepat di kepala Li Ming dan Ma Hong. Boom! Ledakan dari kepala keduanya masih sempat terdengar jelas oleh orang-orang yang berada di sekitar area turnamen bela diri tersebut. Tempat yang semula ramai dengan hiruk-pikuk penonton, tiba-tiba menjadi hening seketika. Wajah para anggota Sekte Bintang Hitam dan Sekte Angin Barat menjadi pucat seolah-olah tak memiliki darah. Kecemasan yang mereka rasakan akhirnya benar-benar terbukti. Semua anggota sekte itu pun mulai berpikir bahwa Ling Tian akan ikut memusnahkan mereka juga setelah selesai membunuh pemimpin sekte mereka. Di atas udara, Ling Tian bergerak dengan sangat cepat mengambil senjata Li Ming dan Ma Hong. Dia juga mengambil cincin ruang dari keduanya. Lalu setelah menyelesaikan semuanya, Ling Tian membiarkan tubuh Li Ming dan Ma Hong terjatuh bebas menuju tanah. Boom, boom. Suara ledakan yang cukup keras dan hampir bersamaan terdengar sekali lagi. Ling Tian tetap berdiri di udara dengan tenang sambil memegang kedua tangan di belakangnya tanpa mempedulikan hal itu. Setelah beberapa saat, ia langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat ke arah para anggota Sekte Bintang Hitam dan Sekte Angin Barat. Semua anggota sekte itu sangat terkejut ketika melihat Ling Tian telah muncul di hadapan mereka. Tanpa ada yang memberikan perintah, semuanya bergerak secara spontan dan berlutut di depan Ling Tian. Aku tak akan mengasihani kalian semua meskipun telah berlutut di depanku. Yang aku butuhkan adalah uang hasil pertaruhan kita. Ling Tian berkata dengan nada mengeluh sambil mengulurkan tangannya meminta uang hasil kemenangan taruhannya. Semua orang yang berada di tempat itu tak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Ling Tian. Para anggota kedua sekte besar itu berpikir bahwa Ling Tian akan membunuh mereka semua, tetapi yang terjadi ternyata di luar dugaan. Ling Tian datang ke tempat mereka hanya untuk menagih uang hasil kemenangan dari taruhannya. Hei, ayo cepat, apa yang kalian tunggu? Jangan katakan bahwa kalian semua akan melarikan diri dan membatalkan pertaruhan kita. Ling Tian berkata kesal sambil terus menggerak-gerakkan tangannya untuk meminta uang kepada para lawan bertaruhnya itu. Ini, Tuan, salah seorang dari anggota Sekte Bintang Hitam segera berdiri dan bergegas menyerahkan uangnya kepada Ling Tian. Jumlahnya sesuai. Aku juga telah menghafal semua wajah orang-orang yang sudah melakukan taruhan denganku. Jadi, kalian tidak akan bisa untuk membohongiku. Ucap Ling Tian setelah selesai memeriksa cincin ruang yang diberikan oleh anggota sekte tersebut. Ayo yang selanjutnya. Yang selanjutnya lagi. Teruskan. Yah, ini sudah pas sesuai dengan perhitunganku, lanjut Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya sesudah menyelesaikan semuanya. Nah, baiklah, turnamen bela diri akan berlanjut lagi. Jika kalian ingin bertaruh denganku, silakan hubungi aku di tempat duduk yang berada di sana. Ling Tian menunjuk ke arah tempat duduknya di kursi para penonton yang berada di dekat arena pertarungan Wu Lihua. Oh, aku hampir melupakan sesuatu. Tolong hancurkan kultivasi pemuda yang berada di sana. Sebab, dia telah kalah bertaruh melawan muridku. Ling Tian sekali lagi menunjuk ke arah Chang Ye yang sedang berada di salah satu formasi pelindung yang dibuat oleh para hakim. Baik, Tuan. Semua anggota dari kedua sekte itu pun berteriak serempak. Ling Tian menganggukkan kepalanya pelan, lalu segera menghilang dari pandangan mereka dan muncul tepat di depan Wudun Rui. Semua orang yang berada di area turnamen bela diri itu memandang takjub ke arahnya. Beberapa dari mereka juga langsung berbisik-bisik memberikan komentarnya terhadap Ling Tian. Usianya masih sangat muda tetapi telah memiliki kultivasi yang sangat tinggi.
Di mana para jenius yang selalu membanggakan dirinya karena sudah merasa hebat dengan kecepatan kenaikan tingkat kultivasi yang mereka miliki. Di hadapan pemuda ini, kecepatan tingkat kultivasi mereka hanya seperti seekor kura-kura yang berjalan. Yah, pemuda ini bukan lagi dari tingkatan para kultivator jenius, melainkan dapat dikatakan sebagai monster. Aku sangat setuju dengan pendapatmu. Yah, itu benar. Turnamen bela diri tahun ini juga akan menjadi turnamen terbaik sepanjang masa. Aku tidak menyesal telah datang dari tempat yang jauh untuk menyaksikannya. Kedua murid dari pemuda tersebut seharusnya sangat bersyukur karena mendapatkan guru sepertinya. Mereka juga telah menjadi kuda hitam dari acara turnamen bela diri tahun ini. Berbagai kekaguman dan tanggapan positif telah keluar dari mulut semua orang yang sudah menyaksikan kekuatan Ling Tian. Bahkan banyak orang yang terus-menerus menyanjungnya. Ling Tian tak menghiraukan itu semua, sebab yang ada di pikirannya hanyalah uang. Dengan semua uang tersebut, dia berpikir menggunakannya untuk membeli beberapa ramuan roh untuk terus meningkatkan kultivasinya. Ling Tian tahu bahwa semua ramuan roh yang dibutuhkannya akan memiliki harga yang sangat mahal dan juga sangat sulit untuk ditemukan. Hehehe, panen kita hari ini lebih banyak dari yang sebelumnya, Paman. Semoga pertarungan Li Hua selanjutnya akan menambah keuangan kita lagi. Ling Tian tertawa lirih sambil tersenyum gembira. Chapter 136. Meninggalkan Kota Lima Warna. Para tim dalam acara turnamen bela diri segera bergerak memperbaiki kondisi beberapa arena yang mengalami kerusakan akibat dari pertarungan Ling Tian dan kedua pemimpin sekte besar tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya semuanya telah selesai dan pertarungan untuk para peserta turnamen bela diri dilanjutkan kembali. Wu Lihua terus bertarung dengan penuh semangat tanpa ada seorang pun yang dapat mengalahkannya, hingga akhirnya ia pun menjadi juara dalam acara turnamen bela diri itu. Ling Tian, Wu Dunrui dan Xiao Jun juga telah menghasilkan banyak uang dari hasil pertaruhan mereka pada pertarungan Wu Lihua. Mereka semua kembali ke penginapan setelah Xiao Jun dan Wu Lihua mengambil hadiah juara turnamen bela diri yang mereka dapatkan. Bos, pasti mereka berdua yang telah menjadi juara pada turnamen bela diri tersebut. Melihat kedatangan Ling Tian dan yang lainnya, Xiao Hai berkata dengan nada malas sambil berbaring di taman. Hahaha, itu memang benar, mereka berdua tidak mempermalukan aku sebagai gurunya. Ling Tian tertawa gembira. Makanya aku tidak ingin pergi ke acara turnamen bela diri itu karena telah menebak hasilnya. Aku pun merasakan bahwa kamu ikut bersenang-senang juga di sana, bos. Yah, aku tadi hanya sedikit bermain untuk meregangkan otot-ototku yang kaku, ucap Ling Tian sambil mengangkat bahunya. Xiao Hai hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat Ling Tian dan Xiao Jun sudah berjalan masuk ke dalam ruangannya masing-masing. Wu Dunrui, Xiu Rong dan Wu Lihua juga segera kembali ke kediaman mereka. Di dalam ruangannya, Ling Tian duduk santai sambil memeriksa kedua cincin ruang milik Li Ming dan Ma Hong. Hehehe, ternyata mereka berdua sangat kaya. Begitu banyak senjata pusaka tingkat langit meskipun kualitasnya lebih rendah dari pedang pelangi milikku, batin Ling Tian sambil tertawa lirih. Ramuan roh yang mereka miliki juga sangat banyak. Ini akan memudahkanku untuk membuat berbagai macam pil. Tapi sayangnya bahan-bahan ini tidak ada yang bisa dibuat pil untuk meningkatkan kultivasiku. Apa ini? Ling Tian tersentak kaget ketika kesadaran spiritualnya memasuki cincin ruang Ma Hong. Di dalam cincin ruang tersebut, Ling Tian menemukan sebuah gulungan kertas usang yang tersimpan di dalam sebuah kotak kayu. Dengan cepat dia pun segera mengeluarkan gulungan kertas itu lalu mulai memperhatikannya. Ah, ini adalah sebuah peta. Apakah peta ini menunjukkan arah ke makam kuno? Ling Tian meneliti peta di tangannya yang memiliki beberapa tanda silang dan juga sebuah gambar berbentuk makam. Mungkin aku harus menyelidikinya secara langsung, ucap Ling Tian di dalam hatinya lalu memasukkan peta tersebut ke dalam cincin ruangnya. Huff. Ling Tian menghembuskan napas berat, kemudian ia pun berbaring di tempat tidurnya seakan hendak melepaskan semua beban yang ada di pikirannya. Dan setelah beberapa saat, dia akhirnya tertidur lelap. Keesokan harinya, ketika cahaya matahari mulai menyinari kota lima warna, Ling Tian bergerak dengan malas untuk bangkit dari tempat tidurnya. Perasaan seperti ini sudah lama sekali aku tak merasakannya. Tidur dapat membuat pikiranku menjadi lebih rileks ketika meninggalkan semua masalah tentang berpacu dalam dunia kultivasi ini. Mungkin sebaiknya aku harus lebih sering lagi untuk tidur, agar semua tekanan dalam pikiranku bisa terlepaskan, gumam Ling Tian pelan. Guru, aku membawakan segelas teh kesukaanmu. Aku akan menaruhnya di sini dan mulai melanjutkan latihanku lagi. Suara panggilan Wu Lihua terdengar dari depan pintu kamar Ling Tian. Ya, simpanlah di atas meja depan kamarku ini. Jawab Ling Tian,
lalu ia pun segera keluar dari kamarnya dan kemudian duduk dengan santai memperhatikan Xiao Jun dan Wu Lihua yang mulai berlatih teknik bela diri mereka masing-masing. Melihat gerakan yang diperagakan oleh kedua muridnya itu, Ling Tian tanpa sadar tersenyum senang. Meskipun teknik Wu Lihua masih jauh dari kesempurnaan seperti yang telah dilakukan oleh Xiao Jun, namun setiap gerakannya sudah terlihat semakin halus dan tertata rapi. Serangan serta pertahanannya juga menjadi semakin kuat. Sudah saatnya. Sebaiknya aku pergi ke tempat Paman Wu terlebih dahulu untuk memberitahukannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Tian seketika menghilang dari tempat duduknya dan langsung muncul di depan kediaman Wu Dunrui. Merasakan kehadiran Ling Tian, Wu Dunrui bersama Xiurong segera bergegas datang untuk menemuinya. Sambil tersenyum hangat, Ling Tian berkata pelan, "Paman, Bibi. Hari ini aku berencana untuk meninggalkan kota lima warna. Jika kalian mengizinkan Lihua ikut bersamaku, aku akan membawanya untuk melihat dunia luar. Tapi bila tidak, aku akan meninggalkan sumber daya untuknya agar kultivasinya bisa dengan cepat mencapai tingkat bintang bumi selama beberapa tahun ke depan yang melebihi kecepatan kultivasi para kultivator jenius lainnya," lanjut Ling Tian lagi. Lihua adalah anak kami satu-satunya dan aku juga pasti akan sangat merindukannya bila dia berada jauh dariku. Xiurong tersentak sejenak lalu berkata dengan nada sedih. "Baiklah, Bibi, jika memang seperti itu, aku tidak akan membawa Lihua bersamaku. Sebab, perjalananku ini juga akan lama dan sangat berbahaya. Aku juga tidak terlalu yakin apakah akan bisa melindungi mereka semua, terutama Lihua yang kultivasinya masih sangat rendah. Untuk itu, aku akan meninggalkan sumber daya baginya." Ling Tian segera mengeluarkan beberapa butir pil susu merah, pil susu valet dan pil susu awan beserta sebotol besar susu stalaktit. Dia juga memberitahu semua fungsi dari pil buatannya tersebut dan juga kegunaan susu stalaktit untuk tubuh mereka bertiga nantinya. Karena selain menguatkan tubuh, susu stalaktit juga sangat berguna untuk meremajakan kulit serta mengubah penampilan Wu Dunrui dan Xiurong hingga menjadi terlihat muda kembali. Setelah menjelaskan semuanya, Ling Tian melesat kembali ke kediamannya diikuti oleh Wu Dunrui dan Xiurong. "Kalian berdua, berhentilah dan cepatlah ke sini," ujar Ling Tian kepada Xiao Jun dan Wu Lihua. Keduanya pun langsung menghentikan latihan mereka dan bergegas menghampiri Ling Tian. "Jun, bangunkan si pemalas itu agar segera bersiap. Kita akan segera meninggalkan kota ini," ucap Ling Tian sambil menunjuk Xiao Hai yang masih berbaring di tanah. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ling Tian, tanpa menunggu Xiao Jun datang padanya, Xiao Hai langsung berdiri sambil menunjukkan wajah yang penuh semangat. Ling Tian kemudian berbalik ke arah Wu Lihua dan berkata, "Lihua, aku akan meninggalkanmu di sini untuk sementara. Teruslah berlatih dengan giat demi menyempurnakan teknik bela diri yang telah aku ajarkan padamu. Semua sumber daya untuk meningkatkan kultivasimu juga telah aku titipkan kepada kedua orang tuamu." "Guru, aku ingin." Ling Tian mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapan Wu Lihua, lalu melanjutkan kata-katanya, "Perjalananku ini sangat berbahaya, dan mungkin akan memerlukan waktu yang lama untuk kembali ke sini." Mata Wu Lihua berkaca-kaca setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian. Dia ingin mengikuti kemanapun Ling Tian pergi, tetapi ia juga mengerti jika Ling Tian telah mengatakan bahwa perjalanan itu akan sangat berbahaya, maka itu pastilah lebih berbahaya lagi dari apa yang dibayangkannya. "Jika kamu bosan berada di kota ini, pergilah melihat-lihat sekte pria tertampan di benua langit yang berada di kota seribu bunga bersama kedua orang tuamu. Semua nyonya gurumu juga berada di sana," Ling Tian berkata sambil mengusap lembut kepala Wu Lihua. Koak. Xiao Hai segera merubah wujudnya kembali ke bentuknya semula yaitu elang petir hitam, namun dengan ukuran yang lebih kecil agar tidak menghancurkan bangunan penginapan yang berada di sekitarnya. "Adik seperguruan, teruslah berlatih agar kamu bisa mengejar tingkat kultivasiku. Di masa depan jika kita bertemu lagi, aku akan menguji sampai di mana hasil latihanmu tersebut," ucap Xiao Jun sambil tersenyum. Wu Lihua hanya mengangguk pelan menahan air matanya yang akan keluar. "Baiklah, sudah saatnya kami berangkat. Paman, Bibi, Lihua, jaga diri kalian." Ling Tian dan Xiao Jun segera melompat naik ke atas punggung Xiao Hai. Dengan gerakan yang sangat cepat, Xiao Hai pun melesat terbang ke langit dengan kecepatan penuhnya dan menghilang dari pandangan ketiganya. Chapter 137. Serigala Bayangan Bulan. Xiao Hai terus terbang dengan kecepatan penuhnya ke arah yang telah ditunjukkan oleh Ling Tian. Setelah terbang selama beberapa hari, akhirnya mereka bertiga sampai di sebuah hutan yang dipenuhi dengan aura kematian yang sangat kuat dan menakutkan. Sepertinya, inilah tempatnya. Xiao Hai, mari kita turun dan memeriksanya." "Baik, bos," jawab Xiao Hai lalu segera turun di depan hutan tersebut.
Ling Tian dengan cepat mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan hutan depannya. Namun, indera spiritualnya seolah-olah seperti tertelan dalam lautan yang sangat luas dan tak mampu sedikitpun untuk mendeteksi apa yang ada di dalam hutan itu. Ah, ini sangat aneh. Aku tak bisa merasakan apapun yang ada di dalamnya. Sepertinya ada sebuah formasi yang melindungi tempat ini dan menghalangi semua kekuatan spiritual yang hendak memeriksanya. Batin Ling Tian yang sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Hutan ini sangat berbahaya karena tak bisa dideteksi oleh indera spiritual. Jika aku tidak salah, mungkin tempat ini telah terpasang formasi penyegelan jiwa dan kekuatan dari master formasi yang memasangnya jauh lebih tinggi dariku. Hah! Xiao Hai dan Xiao Jun tersentak kaget secara bersamaan. Mereka tak menyangka bahwa hutan di depan mereka ini memiliki kekuatan perlindungan yang sangat kuat. Jika Ling Tian telah mengatakan bahwa hutan tersebut sangat berbahaya, itu berarti tingkat bahayanya akan lebih jauh dari apa yang mereka bayangkan. Kita hanya bisa memasukinya tanpa dapat mengetahui bahaya apa yang sedang menunggu di dalam sana. Kalian berdua, tunggulah di sini. Aku akan pergi memeriksanya sendiri. Baik, bos, berhati-hatilah. Xiao Hai berkata terbata karena tahu bahwa Ling Tian tak pernah bercanda tentang masalah keselamatan mereka. Ling Tian pun terbang dengan pelan memasuki hutan itu. Karena tak bisa menggunakan indera spiritualnya, ia hanya dapat mengandalkan penglihatan dan nalurinya sendiri. Hutan tersebut terlihat tampak biasa saja dan sinar matahari juga dapat masuk ke dalamnya. Namun, aura kematian yang terpancar dari dalam hutan itu sangat kuat, sehingga para kultivator dan juga para binatang roh sangat ketakutan untuk mendekatinya. Semakin masuk ke dalam, aura kematian yang dirasakan oleh Ling Tian pun semakin pekat. Tanpa perintah dari Ling Tian, api ilahi mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi seluruh tubuhnya. Seperti dugaanku, ini memang benar formasi penyegelan jiwa. Jika saja tingkat kultivasiku sedikit lebih tinggi lagi, mungkin aku akan dapat dengan mudah menghancurkannya, gerutu Ling Tian di dalam hati seraya menghela napas panjang. Ia terus bergerak dengan kecepatan yang sama ke area terdalam hutan tersebut sambil kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa Ling Tian telah terbang selama 2 hari, namun dia belum juga sampai di pusat hutan itu. Dengan pergerakannya saat ini, ia mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk mencapai pusat hutan tersebut. Ketika malam datang, Ling Tian tiba-tiba berhenti di udara saat instingnya merasakan ada sesuatu yang sedang memperhatikan pergerakannya dengan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, sebuah sosok bayangan berkelebat dari depan dan langsung menerjang ke arahnya. Dengan gerakan refleks, Ling Tian seketika menggunakan kecepatan penuh untuk menghindari serangan yang tertuju padanya. Ini akan sangat merepotkan. Aku tak bisa mengetahui apa yang menyerangku dan aku juga tak tahu di mana sekarang posisinya berada. Formasi penyegelan jiwa ini sangat tidak menguntungkan diriku. Aku hanya dapat melacaknya dengan memperhatikan fluktuasi udara yang berasal dari energi Qi yang digunakannya untuk menyerangku. Ling Tian membatin dengan nada mengeluh. Ling Tian memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan untuk memeriksa fluktuasi udara agar dapat mengetahui dari mana asal serangan yang akan datang padanya. Sesekali ia juga memutar tubuhnya untuk melihat ke arah belakang. Hahaha, manusia, tak perlu susah payah untuk mencari keberadaanku. Hari ini, kamu sudah ditakdirkan untuk mati di sini. Suara tawa yang menggelegar terdengar menggema di dalam hutan. Ling Tian memusatkan indera pendengarannya untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Tetapi, suara itu menggema seakan berasal dari segala penjuru area hutan di sekitarnya. Ia juga terus memperhatikan fluktuasi udara di sekelilingnya tanpa menurunkan sedikitpun tingkat kewaspadaannya. Beberapa saat kemudian, Ling Tian akhirnya melihat ada fluktuasi udara yang berasal dari samping kanannya. Dengan menggunakan teknik langkah Dewa Naga, ia bergerak mundur untuk mengelak sambil ikut melancarkan serangan dari teknik tapak Dewa Naga. Namun, serangannya itu hanya sia-sia saja karena tak mampu mengenai sasarannya. Sosok bayangan tersebut kembali menghilang dalam kegelapan malam. Walaupun penglihatan Ling Tian sangat jelas saat malam hari, tetapi karena adanya formasi penyegelan jiwa yang terpasang di dalam hutan tersebut membuat indera penglihatannya juga ikut terbatasi. Dari arah belakang. Gumam Ling Tian sambil berkelit menghindari serangan dari bayangan itu. Dari samping kanan. Dari samping kiri. Dari belakang lagi. Dari atas. Dari depan. Dari bawah. Ling Tian terus menggumamkan pola serangan yang selalu berubah-ubah dari sosok bayangan tersebut sambil terus mengelak dan juga sesekali melancarkan serangan balasan ke arahnya. Hahaha, sampai kapan kamu akan seperti ini?
Sebaiknya kamu menyerah saja agar aku bisa memberikan kematian yang sangat cepat untukmu tanpa kamu sempat merasakan rasa sakitnya. Sekali lagi suara tawa menggelegar menggema di sekeliling Ling Tian. Jika aku hanya terus diam menunggu untuk diserang, maka itu sama saja menjadikan tubuhku sebagai sasaran empuk baginya. Sebaiknya aku terus bergerak cepat ke depan agar bisa memancingnya untuk mengejarku, ucap Ling Tian di dalam hatinya, lalu ia pun langsung melesat dengan sangat cepat menghilang dari tempatnya. Hahaha, mau melarikan diri ya? Kau sudah menjadi mangsaku sekarang. Jangan pernah berharap lagi bisa lolos dari genggamanku. Setelah berkata begitu, sosok bayangan tersebut langsung mengejar Ling Tian dengan kecepatan penuhnya. Cakarnya yang sangat tajam diarahkan tepat ke punggung Ling Tian. Merasakan fluktuasi udara dari arah belakangnya, Ling Tian tersenyum mencibir. Tanpa menoleh ke belakang, ia segera memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan yang akan mendarat di punggungnya. Lalu dengan gerakan yang sangat cepat pula, Ling Tian berputar di udara dan melayangkan kakinya menggunakan teknik tendangan Dewa Naga ke arah bayangan yang menerjangnya. Kali ini, sosok bayangan tersebut tidak mencoba untuk menghindar, melainkan segera membalas serangan Ling Tian dengan cakarnya. Bam! Bunyi ledakan terdengar ketika kaki Ling Tian dan cakar dari bayangan itu saling beradu. Mereka berdua sama-sama terdorong mundur ke belakang akibat lonjakan energi yang dikeluarkan oleh keduanya. Oh, akhirnya aku mengerti bahwa yang menyerangku selama ini adalah binatang roh tingkat 5, serigala bayangan bulan, ujar Ling Tian ketika melihat sosok bayangan di depannya telah menunjukkan penampilan aslinya. Itu adalah seekor serigala bayangan bulan yang memiliki tubuh sebesar kerbau. Meskipun ukuran tubuhnya tidak sebesar binatang roh lainnya, tapi kemampuannya sangat kuat serta gerakannya juga sangat lincah dan cepat. Hahaha, bocah manusia, apakah kamu juga akhirnya mulai merasa ketakutan saat mengetahui siapa aku sebenarnya? Kamu seharusnya merasa bersyukur karena dapat melihat wujud asliku sebelum kamu mati. Selama 1500 tahun menjaga hutan ini, belum ada seorang manusia pun yang dapat melihat wujudku, selain kamu. Sebab, semua ras manusia yang masuk ke dalam hutan ini telah menjadi santapan yang lezat bagiku. Serigala bayangan bulan berkata sambil tertawa terkekeh. Hehehe, sejak awal kamu terus mengatakan bahwa akan membunuhku. Tapi sampai saat ini aku masih tetap berdiri di hadapanmu. Kemarilah, jangan terus bersembunyi seperti seekor tikus. Ling Tian menggerak-gerakan tangannya seolah-olah memanggil serigala bayangan bulan untuk menyerangnya. Apa katamu, beraninya bocah manusia sepertimu menyamakan diriku dengan seekor tikus? Teriak serigala bayangan bulan sambil menunjuk ke arah Ling Tian dengan cakar tajamnya. Akhirnya dia mulai marah. Aku harus terus memancingnya agar ia mau bertarung denganku secara langsung. Jika dia terus menyerangku sambil bersembunyi dengan memanfaatkan kegelapan malam ini, maka itu akan membuatku sulit untuk membunuhnya, batin Ling Tian sambil menunjukkan senyum mengejek untuk membuat serigala bayangan bulan semakin bertambah marah. Chapter 138, Ling Tian vs Serigala Bayangan Bulan. Kemarahan serigala bayangan bulan tak tertahankan lagi ketika melihat senyum Ling Tian yang seakan merendahkannya. Sebagai ras dari binatang roh yang memiliki garis darah tingkat tinggi, ia merasa bahwa Ling Tian telah menginjak-injak harga dirinya. GRRR, GRRR. Geraman kasar pun akhirnya terdengar keluar dari mulut serigala bayangan bulan. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Ling Tian sambil meraung marah, matilah kau bocah manusia hina. Kini serigala bayangan bulan tak hanya menyerang Ling Tian dengan cakarnya saja, namun sekarang ia juga menggunakan gigi taringnya sebagai senjatanya. Dia berniat mencabik-cabik seluruh tubuh Ling Tian dan menyiksanya sampai mati. Ling Tian pun tak menunggu serangan dari serigala bayangan bulan tersebut mencapai dirinya. Seakan tak mau kalah, ia juga menghilang dari tempatnya dan melesat dengan kecepatan penuh sambil melancarkan serangan balasan ke arah serigala bayangan bulan. Bam, bam. Suara ledakan dari energi Ki yang bertabrakan pun akhirnya terdengar menggema di sekitar hutan tempat pertarungan keduanya. Kecepatan dari pergerakan Ling Tian dan serigala bayangan bulan terlihat setara. Kekuatan mereka juga tampak seimbang. Saat tinju Ling Tian dan cakar dari serigala bayangan bulan itu saling bertemu, keduanya terdorong mundur ke belakang secara bersamaan. Namun, dengan cepat mereka kembali lagi bertarung sambil menghindar dan kemudian saling melepaskan serangannya masing-masing. Hahaha, apakah hanya dengan kemampuan yang seperti ini kamu ingin membunuhku? Bermimpilah sejenak, lalu bangunlah saat kamu telah berada di alam baka. Ucap Ling Tian di sela-sela pertarungan mereka sambil tertawa keras. Argegeh. Raungan kemarahan sekali lagi terdengar keluar dari mulut serigala bayangan bulan. Serangannya juga menjadi semakin ganas. Di pikirannya, ia tak ingin lagi menyiksa Ling Tian secara perlahan melainkan langsung membunuhnya secepat mungkin.
Gerakan dari setiap serangan yang dilancarkan oleh serigala bayangan bulan terlihat tampak memempat Bibuta. Namun, serangannya itu sangat terarah dengan baik ke tubuh Ling Tian. Mendapatkan serangan yang begitu ganas tersebut, Ling Tian juga membalasnya dengan cara yang sama. Pertarungan mereka sangat sengit dan terus berpindah-pindah tempat. Kadang mereka bertarung di darat lalu dengan cepat berpindah ke udara. Area hutan yang terkena dampak dari pertarungan keduanya telah hancur berantakan. Batu dan pepohonan di sekitarnya sudah berubah menjadi serbuk halus akibat energi Qi yang sangat kuat terpancar keluar dari dalam tubuh Ling Tian dan serigala bayangan bulan. Meskipun tingkat kultivasi dari serigala bayangan bulan setara dengan kultivator tahap kelima bintang bumi, tetapi karena kekuatan tubuhnya sangat kuat maka dia bisa bertarung secara seimbang dengan kultivator tahap ke-6 bintang bumi. Sedangkan untuk Ling Tian sendiri yang kultivasinya hanya berada pada tahap kedua bintang bumi, mampu bersaing dan mengalahkan kultivator tahap kelima bintang bumi disebabkan oleh teknik yang digunakannya adalah teknik tingkat dewa, yaitu teknik Dewa Naga Surgawi yang juga menaikkan tingkat kekuatannya sebanyak 3 tahapan. Namun, melawan serangan dari serigala bayangan bulan yang telah menggunakan kekuatan penuhnya tersebut membuat Ling Tian mulai sedikit kewalahan. Setelah pertarungan itu telah berjalan sekitar 20 menit, Ling Tian sudah terlihat tampak terdesak. Beberapa saat kemudian, akhirnya cakar tajam milik serigala bayangan bulan tepat mengenai dadanya. Bam! Boom! Suara ledakan yang hampir secara bersamaan terdengar menggema di sekitar area pertarungan keduanya. Tubuh Ling Tian jatuh meluncur sangat cepat dari udara dan menabrak tanah dengan sangat keras. Baju yang dipakai oleh Ling Tian telah tercabik dan juga sebagian dagingnya terkoyak, sehingga membuat dadanya yang seputih batu giok itu pun kini berwarna merah oleh darah serta menyisakan sebuah tanda cakaran. Melihat keadaan Ling Tian yang baru saja terkapar di tanah namun sedang menyunggingkan senyum seolah-olah sangat gembira dengan keadaannya yang seperti itu, membuat serigala bayangan bulan menjadi semakin beringas. Dengan menggunakan kecepatan penuhnya ia pun langsung meluncur ke tanah dan menerjang ke arah Ling Tian. Seketika Ling Tian menghilang dari tempatnya dan melesat menjauh untuk menghindari serangan serigala bayangan bulan. Boom! Tanah tempat Ling Tian terkapar sebelumnya langsung meledak serta membuat lubang yang besar dan sangat dalam akibat kekuatan pukulan dari serigala bayangan bulan tersebut. Hehehe, aku sangat senang mendapatkan lawan yang cukup tangguh sepertimu. Dari atas udara, Ling Tian berkata sambil tertawa kecil. Luka bekas cakaran yang berada di dadanya juga telah menghilang dan kembali seperti semula. Itu karena api ilahi sudah meregenerasi seluruh bagian tubuhnya yang terluka. Sebenarnya aku ingin sekali bermain sedikit lebih lama denganmu. Tapi, aku harus segera melanjutkan perjalananku ke bagian terdalam hutan ini. Jadi, mari kita akhiri saja pertempuran kita dengan cepat. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Tian langsung mengeluarkan pedang pelangi dari cincin ruangnya. Aura yang keluar dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Cih, seumur hidupku, aku belum pernah bertemu dengan manusia yang besar mulut sepertimu. Apalagi, kamu hanyalah seorang bocah di mataku. Meskipun awalnya aku sangat terkejut karena kamu telah memiliki kemampuan yang sangat kuat di usiamu yang sangat muda ini, namun dirimu tetap saja akan mati di tanganku. Seru serigala bayangan bulan dengan nada mencibir. Sekarang kamu telah bertemu denganku. Jadi, mari kita buktikan apakah mulutku yang kecil ini akan membesar atau masih tetap seperti ini, ucap Ling Tian sambil mengangkat jarinya menunjuk ke arah bibirnya. GRRR. Bocah, kamu telah memaksa diriku sampai ke tahap ini. Jadi sebelum kematianmu, kamu harusnya bersyukur terlebih dahulu. Sebab selain tuanku, kamu adalah manusia kedua yang akan melihat kekuatanku sesungguhnya. Tiba-tiba tubuh serigala bayangan bulan tersebut bergetar dengan hebat. Seluruh tulangnya berderak dan tubuhnya kian membesar yang memiliki panjang sekitar 10 meter. Taringnya juga ikut memanjang dan melengkung ke depan seperti gading seekor gajah. Hehehe, apakah ini bentuk transformasimu? Jika sahabatku melihat dirimu yang sekarang, dia akan menertawakan dan menghinamu meskipun bentuk transformasinya lebih jelek darimu. Ling Tian tertawa lirih ketika melihat bentuk transformasi dari serigala bayangan bulan. Argegeh, cukup omong kosongmu. Serigala bayangan bulan meraung marah, kemudian langsung menghilang dari tempatnya dan menerkam Ling Tian. Taringnya yang telah melengkung ke depan dijadikan sebagai senjatanya untuk menusuk tubuh Ling Tian. Sementara Ling Tian sendiri telah bersiap menyambut serangan yang datang ke arahnya. Pedang pelangi di tangannya juga bergerak sangat cepat untuk menangkis taring dari serigala bayangan bulan. Terang, terang. Ketika pedang pelangi dan taring serigala bayangan bulan bertemu, itu menimbulkan bunyi yang cukup keras serta percikan api terlihat jelas saat kedua benda tersebut saling beradu. Meskipun itu hanyalah sepasang taring yang terlihat tampak biasa saja, namun kekuatannya sebanding dengan senjata pusaka tingkat langit kelas tinggi.
sehingga taring tersebut mampu bersaing dengan pedang pelangi milik Ling Tian. Chapter 139. Maaf, sudah terlambat. Di luar hutan tersebut, Xiao Jun berlatih dan berkultivasi sambil menunggu kedatangan Ling Tian. Sedangkan untuk Xiao Hai, ia hanya berbaring di tanah sambil terus menjaga Xiao Jun. Sementara di kedalaman hutan, pertarungan Ling Tian dan serigala bayangan bulan berlangsung semakin sengit. Keduanya saling menyerang dan bertahan dengan tekniknya masing-masing. Aura kuat yang mereka keluarkan menyebabkan fluktuasi udara dapat terlihat jelas. Terang, terang. Bunyi dari peraduan pedang pelangi dan sepasang taring milik serigala bayangan bulan terus terdengar menggema di dalam hutan yang sepi itu. Teknik pedang tanpa nama yang digunakan oleh Ling Tian terlihat lebih unggul dibandingkan teknik dari serigala bayangan bulan. Dengan begitu, serigala bayangan bulan tampak sedikit kewalahan menghadapinya. Beberapa kali ia sudah terkena pukulan dan tendangan dari Ling Tian. Tetapi karena memiliki tubuh yang sangat kuat, itu sama sekali tidak terlalu memiliki efek yang besar dan hanya meninggalkan luka yang kecil pada tubuhnya. Serigala bayangan bulan hanya berfokus pada setiap serangan pedang yang dilancarkan oleh Ling Tian. Sebab, ia tahu dengan jelas bahwa pedang di tangan Ling Tian sangat berbahaya karena mampu bersaing dengan sepasang taringnya. Jika saja tebasan pedang milik Ling Tian mengenai tubuhnya, itu pasti akan membuatnya terluka cukup parah. Maka dari itulah serigala bayangan bulan tak pernah melepaskan kewaspadaannya terhadap serangan pedang tersebut. Dalam pertarungan itu juga, serigala bayangan bulan terus mencoba mencari titik kelemahan dari teknik pedang tanpa nama yang digunakan oleh Ling Tian untuk melawannya. Namun, ia tak pernah menemukan sedikitpun celah ataupun kecacatan pada teknik pedang tanpa nama. Gerakan yang ditampilkan oleh Ling Tian sangat indah, cepat dan juga sangat kuat. Dia terlihat seperti sedang menari bersama pedang pelangi yang ada di tangannya. Niat pedang yang sangat intens membuat auranya terpancar keluar membentuk pedang besar. Sehingga tubuhnya juga tampak terlihat seperti sebuah pedang yang sangat hebat. Serigala bayangan bulan tak mau menyerah meskipun ia tak sanggup menemukan kekurangan dari teknik pedang tanpa nama. Dengan menggunakan seluruh teknik bawaan dari garis darahnya, ia terus menangkis dan melancarkan serangan balasan terhadap Ling Tian. Ketika Ling Tian bertahan, ia menggunakan teknik pedang kelembutan. Sehingga setiap serangan yang datang padanya dapat dikembalikan lagi kepada serigala bayangan bulan. Pertempuran tersebut telah berlangsung selama 10 menit. Kecepatan pergerakan dari keduanya masih tetap seimbang dan belum ada salah satu dari mereka yang terlihat melambat. Tubuh dari kultivator di tingkat bintang bumi memiliki energi ki yang cukup banyak dan itu pula yang membuat mereka belum kelelahan meskipun telah bertarung menggunakan kekuatan penuhnya. SRET. Saat pertarungan tersebut sudah memasuki menit ke-15, tebasan pedang pelangi milik Ling Tian tepat mengenai punggung serigala bayangan bulan. Arggh. Raungan kesakitan yang bercampur dengan geraman kemarahan terdengar keluar dari mulut serigala bayangan bulan tersebut. Ia dengan cepat bergerak mundur ke belakang untuk menghindari tebasan pedang pelangi yang berikutnya. Melihat kesempatan yang ada di depan matanya, Ling Tian tak ingin sedikitpun menyia-nyiakannya. Dia terus melanjutkan serangannya dengan gerakan yang sangat cepat dan terarah pada titik-titik vital yang berada di bagian tubuh serigala bayangan bulan. Mendapatkan serangan yang sangat kuat tersebut, serigala bayangan bulan mencoba sebisa mungkin untuk bertahan. Dia tak lagi memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balasan terhadap Ling Tian. SRET. Arggh. Jerit kesakitan terus terdengar menggema di sekitar area hutan itu ketika tubuh serigala bayangan bulan telah berkali-kali terkena tebasan dari pedang pelangi. Tubuhnya kini telah dipenuhi oleh darahnya yang berwarna hijau. Pergerakannya juga sedikit demi sedikit mulai melambat akibat luka yang dialaminya. Jika terus berlangsung seperti ini, cepat atau lambat aku akan mati di tangannya. Aku harus segera melarikan diri dari bocah sialan ini. Serigala bayangan bulan membatin sambil terus mencoba menangkis serangan Ling Tian dan juga mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ketika tebasan pedang pelangi diarahkan ke kepalanya, dengan gerakan yang sangat cepat pula serigala bayangan bulan langsung menunduk dan melesat ke arah pepohonan. Hehehe, mau melarikan diri ya? Itu sudah terlambat, kata Ling Tian sambil ikut melesat ke arah serigala bayangan bulan. Dan saat dirinya telah berada lebih dekat dari serigala bayangan bulan tersebut, Ling Tian berseru sambil mengayunkan pedang pelangi di tangannya, rasakan ini. SRET. Arggh. Sekali lagi jerit kesakitan terdengar kembali dari mulut serigala bayangan bulan. Ia mencoba terus terbang menjauh dari Ling Tian, namun kecepatannya semakin menurun akibat banyaknya luka yang terdapat pada tubuhnya. Arggh, jangan memaksaku, bocah. Jika aku harus mati di tanganmu, aku akan membawamu ikut serta untuk bertemu dengan Dewa Kematian,
geram serigala bayangan bulan yang terus saja menghindari tebasan pedang pelangi sambil memberikan ancaman terhadap Ling Tian. Kamu terlalu naif. Apakah aku akan membiarkan kamu melakukannya? Hanya orang bodoh saja yang tak tahu apa yang telah kamu pikirkan. Seru Ling Tian yang terus-menerus mengayunkan pedangnya ke arah tubuh serigala bayangan bulan. Dia tahu dengan jelas apa yang dimaksud dari ancaman yang dikatakan oleh serigala bayangan bulan. Itu karena serigala bayangan bulan hendak meledakkan tubuhnya sendiri jika Ling Tian membuatnya semakin terpojok. GRRR. Jika kamu tak memberikan aku pilihan lain, maka mari kita mati bersama. Geram serigala bayangan bulan. Setelah mengucapkan hal tersebut, tubuh dari serigala bayangan bulan langsung bersinar terang. Auranya tiba-tiba meningkat kembali seperti semula. Energi ki di dalam inti rohnya mulai berkumpul dengan cepat. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, tanpa menunggu lebih lama lagi Ling Tian segera bergegas dengan kecepatan penuhnya dan menusukkan pedang pelangi ke arah jantung serigala bayangan bulan seraya berkata pelan, "Maaf, sudah terlambat." Arggh. Jerit kesakitan yang terakhir kalinya dan terdengar menyayat hati itu pun menggelegar di sekitar area hutan tersebut. Cahaya yang berasal dari tubuh serigala bayangan bulan secara perlahan memudar. Energi ki yang sebagian sudah terkumpul di inti rohnya pun mulai terpencar. Beberapa saat kemudian, tubuh dari serigala bayangan bulan berhenti bergerak. Dia menghembuskan napas terakhirnya dengan mata melotot marah ke arah Ling Tian. Melihat hal itu, Ling Tian hanya tersenyum tipis. Lalu ia pun mencabut pedangnya dari tubuh serigala bayangan bulan dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam cincin ruangnya. Hehehe, sepertinya Xiao Hai akan menjadi sangat gembira ketika kultivasinya akan meningkat lagi dengan memakan daging dan inti dari serigala bayangan bulan. Mungkin aku juga harus membuatkannya sebuah senjata dari sepasang taring ini, ucap Ling Tian sambil memandang tubuh serigala bayangan bulan. Aku harus cepat ke pusat hutan ini untuk menemukan inti dari formasi penyegelan jiwa. Ling Tian melambaikan tangannya untuk memasukkan tubuh serigala bayangan bulan ke dalam cincin ruangnya dan setelah itu ia pun melesat kembali menuju ke pusat hutan tersebut. Chapter 140. Lawan yang sangat tangguh. Sekarang Ling Tian telah terbang dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Ia berpikir harus cepat ke pusat hutan untuk menemukan inti formasi penyegelan jiwa agar indera spiritualnya bisa kembali berfungsi seperti semula. Dan juga, jika ada sesuatu yang menyerangnya secara diam-diam seperti yang sudah dilakukan oleh serigala bayangan bulan, maka ia dapat melihatnya dengan cara memperhatikan fluktuasi udara di sekitarnya. Tapi setelah terbang selama setengah hari lagi, tak ada satupun binatang roh yang menyerangnya. Meski demikian, Ling Tian tak menurunkan sedikit pun tingkat kewaspadaannya. Sepertinya, aku dapat merasakan ada aura kematian yang sangat kuat di depan sana melalui pergerakan api ilahi yang seakan tak tenang. Batin Ling Tian sambil memperlambat kecepatan terbangnya saat mengetahui api ilahi terus bergerak-gerak seolah-olah sedang gelisah dan ingin keluar dari dalam tubuhnya. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Gumam Ling Ting sangat pelan seraya berbicara pada api ilahi. Lalu ia pun terus melesat ke arah aura kematian yang berada di depannya. Namun, ketika Ling Tian baru saja akan mendekati asal aura kematian tersebut, tiba-tiba sebuah suara berat mengejutkannya. Bocah kecil. Ternyata kamu memiliki sedikit kemampuan hingga bisa sampai di tempat ini. Jika aku tak salah, kamu pasti telah berhasil mengalahkan serigala tak berguna itu. Entah dari mana asalnya, sosok besar dengan tinggi 20 meter serta berbadan kekar tiba-tiba muncul di depan Ling Tian. Itu adalah seekor kera yang dipenuhi oleh bulu panjang berwarna putih. Ah, kera salju, mengapa ia bisa berada di hutan ini? Aku juga tak bisa melihat tingkat kultivasinya karena indera spiritualku tak berfungsi akibat pengaruh dari formasi penyegelan jiwa. Ling Tian sangat terkejut di dalam hatinya dengan kehadiran kera salju yang telah berdiri tak terlalu jauh darinya. Jika saja tingkat kultivasinya setara denganku seperti tingkat kultivasi serigala bayangan bulan, mungkin aku bisa mengetahuinya. Hanya satu saja penjelasannya, yaitu bahwa tingkat kultivasi dari kera salju ini lebih tinggi dariku, lanjut Ling Tian lagi sambil memandang sang kera salju dengan tatapan menyelidik. Apakah kamu ke tempat ini untuk mencari kolam darah iblis? Jika memang seperti itu, maka aku ucapkan selamat karena kamu telah berhasil menemukannya. Tetapi sebelum mengambil air di dalam kolam tersebut, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu, ujar kera salju dengan suara beratnya. Kolam darah iblis, apa itu? Tanya Ling Tian dengan nada heran dan kebingungan. Bukankah kamu kesini hanya untuk menemukan kolam darah iblis? Kera salju tertegun sejenak, kemudian bertanya sambil memperhatikan raut wajah Ling Tian untuk mencari tahu apakah dia sedang berpura-pura tak mengetahui adanya kolam darah iblis di tempat itu. Tidak, aku kesini hanya untuk mencari sebuah makam kuno sesuai peta yang aku temukan, jawab Ling Tian tegas. Oh,
Ternyata kamu mencari makam tuanku. Untuk memasuki makamnya, kamu juga harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kera salju berkata dengan nada santai sambil menunjuk dirinya sendiri. Ling Tian memandang ke arah kera salju sambil mengerutkan alisnya, lalu bertanya pelan, apakah tak ada jalan yang lebih baik selain bertarung? Untuk hal itu, aku hanya bisa mengatakan, maaf. Tak ada pilihan yang lain. Satu-satunya cara adalah kamu harus mengalahkanku, jawab kera salju dengan nada yang lebih tegas lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mencobanya, ucap Ling Tian tenang sambil mengepalkan tangannya, lalu segera melesat ke arah kera salju dan melepaskan teknik pukulan Dewa Naga miliknya. Melihat Ling Tian sudah berada tepat di depannya, kera salju tetap diam tak bergerak membiarkan pukulan Ling Tian mengenainya. Ia juga tampak santai menghadapi tinju yang telah dipenuhi oleh energi ki tersebut. Bam! Bunyi ledakan terdengar ketika energi ki yang berasal dari teknik pukulan Dewa Naga bertemu dengan dada kera salju. Ling Tian langsung terpental mundur ke belakang sejauh 50 meter. Sementara untuk kera salju sendiri, ia hanya terdorong sejauh 1 langkah saja. Kultivasinya berada pada puncak tahap ke-6 bintang bumi. Ternyata kekuatannya memang jauh lebih tinggi dariku, batin Ling Tian dengan nada yang sangat terkejut ketika mengetahui tingkat kultivasi kera salju saat bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Kau lumayan kuat juga dan energi kimu sangat murni. Pantas saja kau dapat mengalahkan serigala tak berguna tersebut. Namun, jika kekuatanmu hanya seperti ini, kamu tak akan bisa mengalahkanku. Kera salju menepuk-nepuk bekas pukulan Ling Tian yang berada di dadanya. Tanpa basa-basi lagi, Ling Tian segera mengeluarkan pedang pelangi dari cincin ruangnya. Auranya juga sedikit meningkat dari yang sebelumnya. Merasakan aura Ling Tian yang menjadi semakin lebih kuat, kera salju memandang pedang pelangi sambil tersenyum. Pedang yang sangat bagus. Ling Tian tak mempedulikan tentang penilaian dari kera salju tersebut. Sambil memegang pedang pelangi di tangannya, ia pun langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat menerjang ke arah kera salju. Mendapatkan serangan seperti itu, kera salju masih tetap bersikap santai. Ketika pedang Ling Tian hanya berjarak 1 inci dari kepalanya, ia sedikit memiringkan tubuhnya ke belakang sehingga pedang pelangi hanya menebas udara saja. Hahaha, gerakanmu cukup cepat, tetapi di mataku, kecepatanmu itu hanya seperti seekor kura-kura yang berjalan. Kera salju berkata dengan tawa yang keras sambil terus menghindari serangan beruntun yang lancarkan kembali oleh Ling Tian. Suara desiran angin terdengar ketika pedang pelangi terus menari di sekitar tubuh kera salju tanpa bisa mengenainya sedikitpun. Meskipun Ling Tian telah menggunakan teknik pedang tanpa nama, tapi itu seakan sia-sia saja jika tak dapat menyentuh tubuh kera salju. Teknik pedangmu sangat hebat dan aku baru pertama kali melihat teknik pedang yang seperti ini. Setiap serangannya bervariasi serta sangat kuat dan juga sangat cepat. Jika saja tingkat kultivasimu sedikit lebih tinggi dari yang sekarang, mungkin pertarungan kita akan menjadi seimbang. Tapi sayangnya tingkat kultivasimu lebih rendah dariku. Jadi, apapun yang kamu lakukan sekarang, kamu tetap saja takkan bisa mengalahkanku. Ayo, temani aku bermain sedikit lebih lama lagi sampai aku puas. Sudah lama sekali tak ada yang menemaniku bersenang-senang di tempat ini. Ayo, lakukanlah yang terbaik. Keluarkan seluruh kemampuanmu agar permainan ini sedikit lebih menarik. Jika kemampuanmu hanya seperti ini, itu akan menjadi sangat membosankan. Kera salju terus berbicara dan memberikan penilaiannya terhadap kekuatan serangan yang dilancarkan oleh Ling Tian sambil terus mengelak dari tebasan pedang pelangi. Ling Tian tak menghiraukan apa yang diucapkan oleh kera salju. Dia terus saja berfokus menyerang titik-titik berbahaya pada seluruh bagian tubuhnya. Meskipun pedang di tangannya hanya menebas udara tanpa bisa menyentuh dan menggores sedikitpun tubuh dari kera salju tersebut, Ling Tian takkan pernah menyerah untuk melakukannya. ROAR. Di sela-sela pertarungan itu, suara oman yang sangat keras terdengar menggema di sekitar hutan. Itu adalah suara yang keluar dari mulut Ling Tian ketika ia juga telah menggunakan teknik auman naga miliknya. Hahaha, ini sangat enak. Ayo, lakukan lagi. Kupingku terasa gatal ketika mendengar teriakanmu itu, ucap kera salju sambil memasukkan jari ke dalam telinganya lalu menggerak-gerakannya. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh kera salju, Ling Tian segera melesat mundur ke belakang. Ia pun menatap kera salju yang masih berdiri santai di depannya sambil memainkan jarinya di dalam telinganya. Apalagi yang harus aku lakukan? Aku telah mengerahkan seluruh teknik terkuatku, namun semua itu hanya sia-sia saja. Untungnya kera salju tersebut belum memberikan serangan balasan terhadapku. Jika dia melakukannya, mungkin aku akan berada dalam bahaya dan bisa mati di tempat ini, gumam Ling Tian di dalam hatinya dengan nada mengeluh. Bersambung.